Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin ya. Apa kabar semuanya? Sehat ya? Mudah-mudahan Anda semua selalu diberi keberkahan, kesehatan ya di mana saja berada. Rindu sekali bisa bertemu, berjumpa, bertatap muka seperti kuliah biasa ya. Namun tidak menutup kemungkinan silaturahim kita bisa berjalan dengan baik ya, walaupun melalui via daring ya. Tetap kita Bapak harapkan Anda tetap bersemangat ya. Kita lanjutkan manajemen pastura ya. Pada kuliah kelima, pertemuan kelima ini dengan sub pokok bahasan penanaman hijauan pastura. Nah, yang perlu disiapkan kan kemarin kita sudah beberapa pokok bahasan tentang lahan ya. Bagaimana ciri-ciri lahan itu kalau siap ditanami? Yang pertama itu kriterianya itu struktur tanahnya remah ya. Sudah diolah remah dan nantinya bisa atau gampang untuk ditanami. Yang kedua, sirkulasi udara dalam tanah lancar. Ya, karena sudah diolah tadi remah ya. Jadi sirkulasi udaranya dia bisa berjalan dengan baik. Kemudian yang berikutnya kompetitor pertumbuhan rendah karena mungkin tanahnya sudah dibalik ya diolah. Kemudian mudah ditanami. Yang keempat, selanjutnya kelembaban tanah cukup. Yang keenam, drainase baik. Yang ketujuh, rata. Kalau ada air tidak tergenang gitu ya. Kita harapkan nanti tidak seperti danau atau seperti kolam ya. Itu akan mengganggu di dalam proses penanaman nanti. Oke. Hal-hal yang khusus ya dalam pengolahan tanah pada penanaman tanaman pakan. Yang pertama, tanah yang sudah ada vegetasinya. Misalnya kalau tanah tersebut sudah ada vegetasinya. Nah, bagaimana? Ada beberapa pertimbangan ya. Apakah vegetasi itu perlu dipertahankan? Ya. Kalau misalnya memang padang rumput alam maksudnya, kemudian kita tambahkan atau introduksikan tanaman pakan unggul. Itu juga boleh ya. Kebetulan itu sudah ada misalnya. Ini banyak di berbagai tempat di Indonesia Timur. Mereka sejak awal itu adalah padang rumput alam. Ya. Biasanya produktivitasnya mungkin tidak terlalu tinggi. Nah, bagaimana misalnya kita akan melakukan peningkatan? Maka kita bisa mengintroduksikan tanaman pakan yang lebih unggul ya dari mungkin yang potensi alami yang ada di situ. Nah, vegetasi dihilangkan sebagian. Nah, ini mungkin ada rumput-rumput liar yang tidak kita inginkan keberadaannya. Itu juga bisa kita hilangkan. Kemudian selanjutnya adalah vegetasi dihilangkan seluruhnya. Kalau misalnya memang rumput atau vegetasi di situ memang tidak potensial gitu. Ya udah kita hilangkan saja secara keseluruhan, kemudian kita tanam dengan yang baru. Kemudian yang kedua, tanah yang belum ada vegetasinya atau tanah kosong. Kalau di orang Jawa itu ngomongnya tanah bero ya. Belum ada tanaman ya, itu juga bisa saja terjadi. Kemudian tanah bekas tanaman pangan ya, atau padang rumput alam permanen dan temporer. Ini beberapa hal khusus ya. Pengolahan tanah dan penanaman tanaman pakan itu harus mempertimbangkan beberapa kriteria di atas ya. Dengan sudah barang tentu teknologinya, kemudian caranya atau tekniknya itu nanti berbeda antara yang satu dengan yang lain. Nah, kembali ya ke penanaman ya. Kita kalau lihat padang pengembalaan itu sangat indah sekali dan ingin rasanya itu seperti kita punya ya, atau kita punya padang pengembalaan seperti itu sehingga produktivitas ternak kita bisa kita pertahankan dengan baik. Nah, ini penanaman ya, kalau skala kecil nih seperti ini ya.
Kalau kita lihat itu memang tidak efisien, cuma sebesar ini aja berapa orang yang menanam itu. Nah ini ya, ini contoh mungkin bibit ya yang biasa dilakukan oleh peternak atau petani yang menanam rumput. Nah ini kalau kita lakukan persemaian ya. Nah, yang banyak dilakukan seperti ini adalah padi misalnya ya, atau ya padi di sawah biasanya yang dilakukan. Nah, apa itu penanaman? Apa itu menanam ya? Menanam itu adalah menumbuhkan material penanaman, bisa dalam bentuk bibit ya, kemarin kita jelaskan apa itu bibit, apa itu benih, apa itu biji, stacks, poles ya, explant dan lain-lain sebagainya. Pada lahan tanah supaya tumbuh menjadi tanaman yang sempurna. Tahapannya dimulai dari persiapan, kemudian materi penanaman, dan caranya menanam ya harus benar juga. Kalau nggak tahu caranya nanti bisa berdampak pada ekonomi yang atau pembiayaan yang lebih tinggi. Nah, sekarang penanaman ya, penanaman. Materi penanaman ya perlu dipertimbangkan apa yang akan kita akan tanam. Biji misalnya, ya, rumput dan legum tanaman pakan. Biasanya kalau dalam padang pengembalaan yang luas biasanya menggunakan biji ya, dikombinasi dengan biji legum juga. Kemudian yang kedua sobekan rumpun atau poles ya, bisa juga dengan poles. Kemudian bisa juga dengan stek batang atau akar. Kemudian materi penanaman lainnya. Nah, yang maju sekarang itu adalah kultur jaringan tanaman ya, kultur jaringan tanaman atau explant. Nah, sekarang penanaman ya. Keuntungan kalau kita penanaman dengan biji ya. Kalau dengan biji itu apa keuntungannya? Perakarannya lebih dalam ya. Ya, lengkap dia mulai dari awal dia secara struktur itu akan lebih kuat perakarannya. Sehingga tanaman lebih kuat terhadap senggutan. Ingat beberapa kali kita jelaskan bahwa ternak itu mengambil makanan itu adalah merenggut ya. Ada yang ngomong menyenggut ya. Itu digigit kemudian ditarik. Kalau misalnya tanaman rumput itu perakarannya tidak kuat, maka tercabutlah. Kan ada candaan itu, wah padang golfnya bagus sekali gitu ya. Wah itu kalau kita gunakan sebagai padang pengembalaan gimana? Ya, itu memang tidak disiapkan untuk padang pengembalaan. Begitu kita masukkan sapi itu pasti rusak gitu padang golfnya. Memang dari jenis rumputnya, kemudian struktur tanahnya itu tidak disiapkan untuk dijadikan padang pengembalaan. Ya, Bapak sering cerita atau kita cerita, paling berat Anda berapa beratnya bobotnya? Siapa paling gede? Si Aan ya. Nah, itu berapa? Nggak akan sampai 100 kilo. Kalau sapi itu bisa minimal itu paling nggak 300 kilo. Bahkan yang besar itu bisa 1 ton. Nah, kalau misalnya diinjek dengan bobot sebesar itu, kalau tidak disiapkan dengan baik, ini padang rumputnya itu bakal rusak. Ya. Kemudian yang ketiga, tanaman lebih tahan kekeringan. Ya. Kemudian umur lebih panjang. Ya. Lebih tahan kekeringan ini maksudnya karena perakarannya bagus masuk ke dalam ya, dia di atas permukaan kering, boleh kering, tetapi di dalamnya masih dia mempertahankan akar perakarannya dan berdampak pada umur lebih panjang. Kemudian lebih mudah, murah dan praktis. Oke. Nah, ini gambaran biji tanaman legume ya. Ya, legum seperti ini. Nah, keuntungannya legum ini Bapak sudah jelaskan di produksi hijauan pakan. Salah satunya
bisa ya menangkap nitrogen N2 ya, sehingga dimasukkan ke tanah. Dampak berikutnya apa? Kita bisa mengurangi pemupukan. Nah, kalau misalnya dikombinasikan dengan rumput itu sangat baik. Nah, itu juga kombinasi yang bagus kalau misalnya nanti dimakan oleh ternak, dia makan rumput juga makan juga legium. Ibarat kalau orang itu ya sempurna gitu, ada sumber karbohidratnya, sumber proteinnya, sumber lemaknya ya. Secara zat gizinya itu lengkap kalau ada kombinasi antara rumput-rumputan dan legium. Ada lauk pauknya lengkap ya. Ini ya jenis-jenis rumput yang ditanam dan proses penanamannya seperti ini dilakukan. Nah, ini kalau misalnya kultur jaringan adalah suatu metode untuk mengisolasi bagian dari tanaman atau sekelompok sel atau jaringan ditumbuhkan dengan kondisi aseptik, sehingga bagian tanaman tersebut dapat memperbanyak dari tumbuh menjadi tanaman lengkap kembali ya. Totipotensi. Jadi bisa dari berbagai macam jaringan ya, nanti diperbanyak. Ya, tidak dari biji, tapi dari jaringan yang bisa dipotong-potong nanti dikembangbiakan. Tidak melulu dari biji. Kemudian teknik kultur jaringan itu dikembangkan untuk membantu memperbanyak tanaman yang sulit dikembangbiakan secara generatif ya. Ini filosofinya, kalau misalnya gampang secara generatif dia punya biji ya ngapain susah-susah dan biayanya sangat tinggi. Ya, tunggu aja nanti kita punya dapatkan bijinya ya, kemudian kita tanam bijinya. Kemudian bibit dari teknik kultur jaringan ini mempunyai beberapa kelebihan dibanding teknik konvensional, antara lain sifat genetik identik dengan induknya. Dia sama persis nanti secara genetik. Kemudian dapat dilakukan dalam jumlah besar secara cepat dan tempat terbatas ya. Kemudian kualitas dan mutu bibit terjamin. Bibit tumbuh lebih cepat dan dapat dilakukan kapan saja, tidak tergantung musim. Itu kelebihan dari teknik kultur jaringan. Kendala teknik kultur jaringan itu perlu tenaga terlatih. Ya, tidak semua orang bisa melakukan kultur jaringan ini. Ya, orang harus ahli. Walaupun bukan sarjana, tetapi secara praktis atau praktek dia bisa melakukan, itu juga bisa. Tapi harus prosesnya belajar yang cukup, karena ini menyangkut dengan keterampilan. Dan tempat khusus ya. Kemudian aklimatisasi tanaman explant butuh tempat dan tenaga khusus. Nah, yang tidak kalah pentingnya ini perlu biaya yang mahal ya. Investasi alat dan tempatnya itu tidak sembarangan, tidak hanya pondok-pondok sederhana ya. Perlu lab yang punya bisa disterilkan atau ada proses sterilisasi ya di situ. Nah, berikutnya ya, kerugian atau hambatan kendala penanaman dengan biji. Waktu menanam sampai dengan panen itu panjang ya. Waktu menanam sampai dengan panen itu panjang kalau kita menanam dengan biji. Kemudian waktu saat penanaman tertentu ya, pada musim yang dimana ketersediaan air itu harus cukup ya. Misalnya kalau di kita itu musim penghujan, karena kita punya 2 musim ya, musim menjelang musim penghujan atau ya awal-awal musim penghujan itu adalah waktu yang terbaik untuk menanam tanaman hijauan pakan. Nah, yang ketiga, tidak tersedianya material biji. Ini juga sering terjadi. Kita mau menanam rumput, pakai apa? Pakai biji. Belum tentu kita punya atau dapat. Kemudian kemarin kita sudah jelaskan adanya dormansi biji, ya, innate, ya, induced and enforced, ya, perlakuan abrasi ya, atau skarifikasi baik dengan bahan kimia, juga penyimpanan, kelembaban dan suhu dan lain-lain.
Ini juga menjadi hambatan ya kalau misalnya kita pengen menanam dengan biji. Ya memang ada keuntungan dan kerugian yang mungkin bisa terjadi. Nah, dormansi adalah suatu keadaan di mana benih yang hidup itu gagal untuk berkecambah dalam keadaan lingkungan, baik kelembaban, suhu, dan cahaya yang sesuai dengan pertumbuhan. Padahal sudah kita kondisikan, tapi ya itulah kondisi bibit, kita tidak bisa pastikan. Nah, ini ada istilah dormansi bawaan. Ini dormansi ya atau dormansi primer adalah keadaan di mana benih saat terlepas atau gugur dari tanaman induknya tidak mampu berkecambah. Tetapi benih tersebut dapat berkecambah setelah jangka waktu tertentu. Jadi embrionya itu terjadi proses rudimenter, dia pengecilan, kemudian dorman dia, tidur dia, ya. Kemudian yang berikutnya adalah dormansi induksi. Induced dormansi ya adalah dormansi sekunder, adalah keadaan di mana benih saat terlepas atau gugur dari tanaman induknya akan secara mudah berkecambah dalam lingkungan yang sesuai. Tetapi benih tersebut kehilangan kesiapan untuk berkecambah karena sebab-sebab tertentu atau faktor luar. Ya. Nah, ini induced dormansi. Ya. Kemudian dormansi paksaan, enforced dormansi, keadaan di mana benih saat terlepas atau gugur dari tanaman induknya tidak dapat berkecambah karena satu atau beberapa faktor lingkungan, misalnya cahaya yang terlalu ya atau tidak ada sama sekali. Ada gas, ada O2, oksigen, ada CO2 ya, yang pada prinsipnya tidak mendukung proses terjadinya perkecambahan. Oke, kita lanjut lagi. Ini ya salah satu germinasi biji ya prosesnya. Ini di permukaan tanah. Apa yang terjadi ini ya di sini seperti itu. Nah, biji terdiri dari embrio dan endosperm. Di mana endosperm ini merupakan cadangan makanan dilindungi oleh kulit biji atau penutup biji. Biji kering ya dengan adanya kelembapan pada suhu tertentu bisa menyerap air. Kemudian terjadi proses fisiologis ditambah proses biokimia. Nah, di dalam biji itu ada yang namanya hormon gibberellin dihasilkan oleh embrio, bagian aleuron yang merpati ya mengelilingi embrio. Kemudian terjadi pembebasan energi. Nah, setelah itu enzim hidrolitik memecah endosperm atau pati menjadi karbohidrat tertentu dan dia terlarut dan asam amino juga terlarut. Maka terjadilah proses pertumbuhan, artinya perkecambahan tersebut. Itu tentang viability dari biji ya. Nah, ini diperlukan juga suplai oksigen, karbon dioksida, dan cahaya. Oke, selanjutnya adalah mengapa penanaman dilakukan menggunakan material vegetatif misalnya. Ada beberapa tanaman tertentu atau rumput tertentu itu bisa kita perbanyak dengan vegetatif. Misalnya, ya produksi biji tidak tersedia. Ini misalnya di Gitaria decambens, ya. Ada C. nelaemoensis, ya. Pennisetum hybrid, ya. Kemudian produksi biji sangat sedikit, ya. Ada C. dactylon, ya. Versus CV ini costal, ya. Brachyaria mutica, Pennisetum purpureum, ini rumput gajah, Anda kenalnya, gitu, dan lain-lain. Ada yang benar-benar tidak tersedianya biji di pasaran lokal, ini juga menjadi permasalahan. Misalnya Panicum maximum, Brachyara decumbens, ya, ini Huminicula rufa, ya,
P. notatum, P. fascioloides, dan S. guyanensis, ya, dan M. sativa, ya. Ini tanaman hasil persilangan agar tidak terjadi perubahan genetik. Ya, beberapa tanaman merupakan hasil persilangan agar tidak terjadi perubahan genetik, maka kita bisa menggunakan material secara vegetatif. Oke, kita lanjut lagi. Ternyata cukup sekian perkuliahan untuk minggu kali ini, ya. Mudah-mudahan Anda tetap sehat, tetap bersemangat, salam untuk keluarga Anda, dan tetap melakukan aktivitas seperti biasanya pada saat perkuliahan yang sudah ditetapkan waktunya, ya. Terima kasih semuanya. Sekali lagi kita akhiri. Nasrun minallah fatun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.